Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Inilah keadaan anak yang kekasihi. Kami masih bisa hidup, kami bisa bernapas karena Tuhan dan waktu yang Kau berikan untuk kami. Lewat bangun pagi yang segar, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Maka sebelum kami mengadakan aksan air, kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun singkat, firman ini jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 18. Dikatakan pada ayat yang 10, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menjelumi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati mereka seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan itu roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencermin kemuliaan Tuhan dengan muka yang terselubungkan, dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang ada roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oke, kita perhatikan firman Tuhan yang sangat baik buat kita. Pada ayat 10 sampai ayat 8 kita selubung sesuatu yang menutupi muka. Selubung yang menutupi muka. Demikian ya, kita perlu mengerti firman Allah dengan baik. Karena ada selubung yang menutupi. Pada perjanjian lama ada satu selubung yang menutupi sehingga kita nggak mengerti siapa yang dibicarakan. Sebagaimana firman Allah, anak domba. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, sebelum keluar Mesir ada penyembelihan domba, dan kata darahnya dilabuhkan ambang dalam jenaki. Setiap malam, waktu malam malaikat air maut datang, tapi rumah yang tanda darah mereka terhindar daripada maut. Siapa kan darah itu? Anak domba itu dalam menyebut Kristus. Dan anak domba, pada Yohanes 1:29, lihat anak domba Allah yang mendosa manusia. Dan darah anak domba bukan darah Kristus yang terpaku di jauh juta, yang mengucur dari batok kepala sampai tapak kaki. Tidak darah, sehingga bangsa Israel bisa keluar dan kita boleh diselamatkan. Bagaimana kita keluar dari dunia ini untuk menunjukkan surga. Maka Alkitab menulis pada ayat yang ke-14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama atau PL tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan selubung. Kita perlu mengerti
firman Allah dan perjanjian lama. Apa yang dibicarakan itu tentang Yesus atau titulan atau bayangan. Maka sungguh belum mengerti siapa anak domba yang disembelih. Mengapa darah yang mengucur? Darah apa? Darah Kristus yang mengucur dari batang kepala sampai darah. Maka hargai pengorbanan Dia. Kita lari pada salib, sumber segala-galanya. Amin. Sumber keselamatan hanya karena salib Kristus. Hanya karena Kristus kita menjunjung tinggi akan salib Kristus atau pengorbanannya. Maka firman Allah berkata dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-20, Ibrani 10 ayat yang ke-26 yang berkata demikian. Ibrani 10 ayat yang ke-26 yang berkata demikian. Ibrani 10 ayat yang ke-26 yang berkata demikian. Apa kata firman Tuhan? Dikatakan pada ayat yang ke-26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita. Sungguh kita menghargai darah Kristus. Bahkan pada ayat yang ke-20, tapi yang adalah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus ditanggungkan atas dia yang menyayang anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Kita menghargai pengorbanan Kristus yang baik dan diselamatkan oleh karena darah Kristus. Bangsa Israel dia tidak akan keluar dari Mesir tulah lebih tulah sampai tulah yang terakhir baru darah dia bisa. Demikian juga kita keluar dari dunia ini diselamatkan oleh korban Kristus. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biar kami boleh mengerti akan korban-Mu, boleh memahami satu pribadi yang tidak lain itulah darah. Ada anak domba itulah pribadi Kristus yang dibukakan seluruh ini sehingga mengerti tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Setelah perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para LAM, para TNI, para Polri. Mereka ada hamba-hamba Allah, nikmat yang Kau berikan buat mereka untuk mengurus negara kami Indonesia, bahkan juga sebagai hamba-hamba Allah. Mereka bekerja dengan takut kepada Tuhan dan lebih pada Tuhan politik, tetap Kau berikan amanah yang luar biasa buat negara kami Indonesia. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.